Yaitu yang di sini sudah muncul, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, kemudian Universitas Dr. Nugroho Magetan. Kemudian di sini adalah untuk data-data kita. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara verval ijazah di Info GTK yang nanti akan kita temukan hasil final seperti ini, yaitu final verval ijazah di Info GTK berhasil sudah terverifikasi. Sekaligus juga di sini nanti kita akan memberikan tutorial bagaimanakah solusi tidak bisa tarik data predikti ketika di sini kita melakukan verval ijazah di Info GTK. Padahal semua datanya ini sudah benar ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru untuk menggunakan metode unggah berkas, dikarenakan di sini nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, supaya nanti kita bisa ditemukan, yaitu metode verval API manakala ijazah kita ini sudah terdaftar di Predikti. Dan setelah itu juga kita akan langsung melanjutkan, yaitu bagaimana cara konfirmasi penggunaan ijazah, baik itu untuk melamar P3K, untuk seleksi PPG, maupun juga untuk validasi TPG atau tunjangan profesi guru. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum teman-teman di sini melakukan verval ijazah di Info GTK, ini adalah untuk informasi general bagi teman-teman yang ingin melakukan verval ijazah di Info GTK. Maka supaya nanti data ijazahnya itu sama persis ya, ditemukan di Predikti, maka dipastikan teman-teman mempersiapkan dulu untuk data yang disiapkan ini. Nah, data yang disiapkan ini adalah diantaranya yang pertama itu nama perguruan tingginya. Nah, untuk penulisan ataupun juga pengetikan nama perguruan tinggi nanti di sistem Info GTK ini harus sama persis ya dengan yang ditemukan di Predikti dan juga di ijazahnya. Yang kedua, teman-teman persiapkan nama prodinya apa, prodi yang mengeluarkan ijazah itu ya. Yang ketiga, teman-teman masukkan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini jangan sampai ada yang salah ya, harus benar ini. Kemudian yang keempat, ini adalah teman-teman masukkan yaitu nanti nomor ijazah. Silakan diambil nomor ijazah yang langsung dari Predikti, dan juga dipadankan dengan nomor ijazah yang ada pada ijazah fisik kita. Nah, setelah kita memastikan kita mendapatkan 4 data ini, maka berikutnya ini kita login ke Info GTK ya. Nah, kemudian di sini kita masuk yaitu ke Info GTK. Kita ketikkan Info GTK seperti ini, kita klik enter. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini ya, yaitu Info GTK. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan yaitu username dan juga passwordnya ya. Username dan password ini teman-teman bisa dapatkan dari operator dapodik sekolah masing-masing. Nah, setelah di sini username password kita masukkan nih kode captcha. Kita masukkan kode captcha, kita klik masuk, login. Oke, berikutnya kita tunggu. Nah, setelah sampai sini ini adalah di bagian profil ya. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini kan saya itu verval ijazahnya ini yang terbaca itu kan masih di bahasa Inggris ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Mungkin kalian juga mengalaminya ya. Nah, saya ini kan memiliki ijazahnya itu 2. Nah, yang ijazah pertama yang dulu saya gunakan itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Itu adalah dulu saya lulus tahun 2010, jenjangnya S1 kan. Nah, kemudian di sini saya sudah memasukkan data ijazah ini. Nah, saya akan mengganti awalnya ijazah bahasa Inggris, ini saya ganti menjadi ijazah PGSD. Dengan demikian nanti ketika memilih formasi P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka bisa saya gunakan untuk pendidikan guru sekolah dasar. Nah, namun teman-teman perlu ketahui ketika kalian memiliki ijazah yang baru dan juga ingin melakukan penggantian verval ijazah di GTK, pastikan ijazah yang baru ini kan ijazah yang lama kan ini ya, yaitu pendidikan bahasa Inggris nih. Ketika teman-teman ingin mengganti dengan ijazah yang baru, pastikan ijazah yang baru itu datanya seluruhnya sudah dimasukkan di aplikasi Dapodik ya, melalui operator Dapodik. Pastikan ijazah yang baru sudah dimasukkan di Dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi, maka otomatis akan terbaca di Info GTK. Kalau misalkan teman-teman sudah terbaca seperti ini, nanti bisa dilakukan verval ijazah. Oke, di sini kita masuk ke verval ijazah. Ini awalnya verval ijazah saya itu adalah bahasa Inggris ini. Metode berkas ya, karena dulu tuh saya lulusnya tahun 2010, sebenarnya belum ada kebijakan untuk memasukkan data kelulusan mahasiswa itu ke Predikti. Nah, berikutnya di sini kita untuk mengganti ijazah kita klik di sini ya, verval ijazah baru. Ini adalah untuk data-data kita di Dapodik ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu nama perguruan tinggi dari ijazah kita yang baru. Nah, supaya nanti teman-teman ditemukan untuk datanya ini, supaya nanti bisa menggunakan metode verval API, maka teman-teman dicek dulu untuk ijazahnya itu di Sivil Predikti.
Kita nanti langsung copy pastekan yaitu untuk NIM dan juga nomor ijazah. Terkadang yang rawan melakukan kesalahan, terjadi kesalahan itu kan penulisan NIM atau mungkin juga nomor ijazah ya. Nah, saya cek dulu, ini berdasarkan dari nama saya ya. Nah, berdasarkan dari nama ini, saya akan cek ijazah saya di Pendikti itu NIM-nya berapa, nomor ijazahnya berapa. Tentunya harus samakan juga dengan yang ada di ijazah fisiknya ya. Kita ketikkan di sini. Nah, kita buka tab baru, kita masuk yaitu di civil dikti seperti ini. Kita enter. Kemudian kita klik di sini ya, civil dijen dikti. Oke, kita tunggu prosesnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke ijazah.kemdikbud.go.id ya. Kita masukkan dulu untuk perguruan tingginya. Ini perguruan tingginya apa nih? Oke, kita ketikkan satu persatu ya. Oke, ini adalah ini, kita pilih ini. Kalau misalkan nggak bisa dipilih, teman-teman terpaksa kita tulis semuanya ya sampai terakhir nih. Oke, Nugroho. Oke, kemudian sama persis ya, kita tuliskan sampai selesai. Kemudian nanti kita akan langsung otomatis terpilih ya, 1092. Nah, seperti ini. Supaya ketemu yaitu program studinya, loading ya. Kita tunggu dulu loadingnya, nanti kita cari untuk prodinya di sini. Kalau misalkan teman-teman tidak dipilih di template-nya yang autocomplete muncul atau mungkin nggak diketikkan sampai tuntas, maka prodinya pun nanti juga nggak akan bisa ditemukan teman-teman. Oke, berikutnya di sini masih loading ya untuk perguruan tingginya. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang sudah ditemukan ya. Pilih program studi, kita klik di sini ya, menu drop down kecil ini. Silahkan dipilih ijazahnya apa ini yang dimiliki. Nah, ini dari perguruan tinggi ini. Oke, saya pilih yang ini ya, ijazah S1 PGSD. Nah, setelah itu teman-teman masukkan yaitu nomor ijazahnya di sini, kemudian masukkan yaitu angka pengaman yang ada di sini ya. Oke, nomor ijazah sudah saya masukkan. Sekarang angka pengaman 8 tambah 2 itu berapa? 10 ya. Kemudian kita klik verifikasi. Kita tunggu prosesnya ya, verifikasi. Oke, sekarang data ijazah sudah ditemukan. Kalau misalkan data ijazah sudah ditemukan, ini nanti teman-teman silakan di copy, yaitu yang pertama nomor induk mahasiswa di copy, nomor ijazah di copy, kemudian kita pastekan pada yaitu di info GTK tadi. Kalau misalkan kita copy, pasti nanti datanya sama ya, data sama pasti ditemukan. Nah, sekarang kita copy ya, ini sudah saya copy untuk nomor seri ijazah dan juga nomor mahasiswa. Kita kembali ke info GTK. Oke, sekarang di sini kita pilih masukkan yaitu perguruan tingginya tadi. Masih proses ya, kita tunggu sambil kita ketikkan. Nah, ini kita pilih ya, yang ini sama ya. Kemudian program studinya sebentar ya, kita prodinya di sini sebentar. Oke, masih proses, coba kita ulangi. Oke, kemudian kita prodinya di sini tulis pendidikan, saya PGSD ya tadi. Oke, pendidikan guru sekolah dasar. Berikutnya di sini jenjangnya adalah S1. Coba ini sistem. Oke, udah saya masukkan ya PGSD. Kemudian NIM-nya kita masukkan NIM yang kita copy tadi dari civil ya. Nomor ijazah pun juga demikian. Kita kopikan dari tadi. Sekarang saya masukkan dulu. Oke, sudah saya masukkan ya NIM dan juga nomor ijazah tadi dari civil, kita kopinya. Sekarang kita klik cek data ijazah. Semoga saja bisa ditemukan. Kita tunggu dulu. Ini terkadang memerlukan waktu agak lama. Ini proses ditunggu beberapa saat. Kami coba tarik data ijazah tersebut dari PD Dikti. Kita tunggu dulu. Perbaiki juga untuk koneksi internet. Oke, sobat-sobatnya, setelah kita di sini memasukkan yaitu memasukkan ijazah yang baru ya. Inilah ijazah yang baru, perguruan tingginya Universitas Dr. Nugroho Magetan, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kita masukkan NIM dan juga nomor ijazah yang tadi kita kopikan yaitu dari civil Pendikti. Maka berikutnya akan otomatis terdeteksi seperti ini. Nah, indikasi bahwa terdeteksi ini adalah muncul langsung di belakangnya. Ini sudah ditemukan ya. Perguruan tingginya adalah ini. Kemudian di belakang ini
kita klik ini, kita tutup saja. Oke, sudah ya. Nah sekarang ini, nah sekarang sudah muncul di sini teman-teman. Ini indikasi bahwa berhasil melakukan verbal tuh seperti ini, yaitu yang di sini sudah muncul, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, kemudian Universitas Dr. Nugroho Magetan. Kemudian di sini adalah untuk data-data kita. Ini tanggal masuknya 2022, kemudian keluar 2023. Inilah kita itu program RPL ya dulunya. Nomor ijazah yang ini, kemudian waktu tempuh 4 semester. Ini lulus, kemudian di sini nama kita, nik dan lain sebagainya. Nah ini, kemudian di sini kita menggunakan metode verbal API dikarenakan apa? Dikarenakan diketemukan di PDDikti ya. Ini hasil validasi tanggal yaitu 22 September 2024. Nah ini hasil validasi tervalidasi hari ini yaitu tanggal 22 September. Jadi dengan demikian nanti kita bisa mengganti ya. Yang awalnya kita itu verbalnya kan menggunakan ijazah S1 pendidikan guru bahasa Inggris ini. Ini nanti nggak kita pakai ya. Ini nggak kita pakai, kita ganti dengan ijazah yang baru. Nah setelah muncul seperti ini, muncul ijazah yang baru ini, berikutnya kita konfirmasi ya. Nah indikasi berhasilnya itulah seperti itu. Kalian bisa cek yaitu di sini kita sudah ditemukan ya hasil validasi API. Kalau ini dulu bekas ini adalah dulu itu nggak ditemukan sehingga kita upload bekas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan notifikasi merah, itu teman-teman silakan disamakan dengan data yang ada di PDDikti ya. Kemudian kita pastekan dari data sivil, langsung kita temukan seperti ini. Dan langkah berikutnya setelah kita temukan ini, kita klik di sini, data sudah benar. Kalian cek kembali datanya apakah sudah benar apakah belum. Dari sini tanggal masuknya adalah ini, kemudian tanggal keluarnya ini, kemudian nomor ijazahnya, kemudian waktu tempuhnya, kemudian jumlah SKS-nya, kemudian lulusnya. Nah ini ya, jenis kelulusan, jenis keluar adalah lulus. Namanya apakah sudah benar, NIK apakah sudah benar, kemudian NIM apakah sudah benar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga update PDDikti-nya. Nah setelah ini kita lakukan konfirmasi. Ini adalah merupakan hasil penarikan data ijazah dari API PDDikti, masih menunggu persetujuan dari kepemilikan dari pemilik ijazah. Apakah data di atas sudah benar sesuai dengan ijazah yang dimiliki? Jika iya, silakan centang iya, data sudah benar, kemudian klik tombol konfirmasi. Jika nggak sesuai, maka lakukan verbal ulang, klik tombol verbal ijazah baru ya. Namun ketika teman-teman mungkin saja di sini data-datanya ada yang keliru ya, mungkin nicknya masih keliru, jenis kelamin masih keliru, tempat lahir tanggal lahir masih keliru, kalian bisa masukkan di sini, klik di sini yaitu data belum benar, kalian konfirmasi. Kemudian jangan lupa untuk meminta kampus untuk mengupdate datanya. Misalkan kalian nicknya keliru nih, tanggal lahir keliru, tempat lahir keliru, kalian konfirmasi ke PDDikti yang ada di operatornya itu di kampus masing-masing untuk minta dibetulkan. Setelah itu kita verbal ulang, setelah datanya benar barulah kita verbal kembali, hasilnya sudah benar barulah kita konfirmasi. Karena data saya sudah benar, maka saya klik konfirmasi ya. Dengan demikian di sini nanti saya sudah mengganti ijazah saya yang awalnya itu bahasa Inggris menjadi PGSD ini. Kemudian kita klik konfirmasi ya. Klik di sini, bismillahirrahmanirrahim, konfirmasi. Oke, sudah. Sekarang kita scroll ke bawah. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini kan ijazah yang terbaru yang saya pakai itu yang ini ya. Yaitu ijazah yang sudah PGSD nih. Nah, ini dari Universitas Dr. Nugroho Magetan, metode verbalnya API. Nah, setelah kita sudah terverifikasi, setelah kita sudah berhasil verbalnya, berikutnya di sini kita yaitu tentukan ijazah ini digunakan untuk apa. Ini kan pilihannya boleh lebih dari satu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang pertama ini, jika Anda belum ASN dan ingin melamar P3K, maka pilihlah melamar P3K. Nah, jika Anda belum ASN, belum berserdik, maka pilihlah dua pilihan, yaitu melamar P3K dan juga seleksi PPG. Nah, jika Anda ASN dan belum berserdik, maka pilihlah seleksi PPG. Jika Anda sudah ASN dan sudah berserdik, maka pilihlah validasi TPG. Jika Anda tidak ingin menggunakan ijazah ini untuk proses apapun, hanya sekedar melakukan verbal ijazah, maka abaikan pilihan yang ada, dan Anda tidak perlu mengklik tombol kirim konfirmasi. Nah ini, Anda sudah melakukan konfirmasi, Anda masih bisa melakukan konfirmasi ulang ya, jika pilihan yang Anda pilih sebelumnya itu kurang tepat. Abaikan tombol konfirmasi jika tidak akan melakukan perubahan pilihan. Nah, ini kondisi saya itu kan guru honorer.
guru honorer yang dulu punya ijazah bahasa Inggris, sekarang saya sudah punya PGSD. Makanya di sini saya gunakan ijazah PGSD ini untuk melamar P3K, saya checklist. Kemudian untuk seleksi PPG juga, karena di sini nanti saya akan ikut pendaftaran seleksi PPG. Nah, ini teman-teman. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini melamar P3K sudah, seleksi PPG sudah. Nah, validasi PPG ini belum, karena apa? Karena saya ini belum sertifikasi kan. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi, kirim konfirmasi. Oke, berhasil. Sekarang kita scroll ke bawah, hasilnya seperti apa. Nah, sekarang sudah berhasil teman-teman. Jadi sudah kita pilih ya. Ini yang awalnya ijazah yang lama yang saya gunakan adalah bahasa Inggris, sekarang sudah saya ganti menjadi pendidikan guru sekolah dasar. Dan saya menggunakan ijazah ini itu untuk melamar P3K dan juga untuk ikut seleksi administrasi PPG nantinya. Nah, ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman yang belum menjadi P3K tahun ini lulus semua, dan juga bagi yang belum terpanggil PPG tahun ini nanti bisa ikut PPG dan juga mendapatkan sertifikasi pendidik. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.